Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar untuk rekrutmen ya, untuk P3K tahun 2022 ini. Nah khusus untuk hari ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya untuk cara buat akun ya, dan juga daftar untuk P3K 2022. Tentunya kita akan membahas ya untuk di guru, nakes, dan juga teknis. Tentunya ini ada beberapa persyaratan yang berbeda ya di setiap di setiap jabatan fungsional yang ada. Nah tentunya teman-teman nanti juga kita akan sampai membahas untuk cetak kartu akun dan juga untuk kartu pendaftaran, yang mana tentunya nanti ada 2 kartu yang perlu kalian simpan ya. Terus nanti kita juga akan sedikit membahas ini teman-teman yang ketika kamera selfie-nya tidak bisa aktif ya, jadi ketika dia mau selfie ya waktu pembuatan akun ini dia tidak bisa. Nanti coba kita akan sedikit bahas terkait dengan kamera selfie yang tidak bisa aktif, dan nanti kita juga bahas penyebab tidak bisa lanjut di pendaftaran ya. Mungkin ini ada yang khususnya untuk guru ya, jadi dia tidak bisa untuk melanjutkan pendaftaran ketika dia sudah sampai ke jenis seleksi. Nanti kita juga akan coba untuk memberikan informasinya. Nah yang terakhir ini untuk e-matre ya. Nah ini untuk e-matre ini banyak sekali ternyata yang ditanyakan terkait berkas yang wajib untuk menggunakan e-matre. Tentunya ini ada di guru, nakes, dan teknis ini berbeda ya. Jadi ada yang menggunakan e-matre dan tidak, tetapi tentunya nanti untuk nakes dan teknis kita akan berikan contoh surat-surat ya atau berkas-berkas yang wajib menggunakan e-matre. Nah kalau kita lihat teman-teman untuk jadwalnya ya, di sini untuk yang di P3K untuk yang kesehatan, ini untuk yang guru ya, memang pembuatan akun, pengumuman seleksi, dan pendaftaran seleksi administrasi ini dibuka ya. Ini untuk yang kesehatan ini sampai dengan 15 November 2022 ya untuk pendaftaran seleksi administrasi. Terus yang berikutnya untuk yang guru ya, ini sampai dengan 13 November ya. Jadi untuk pendaftaran seleksi, pengumuman, dan seterusnya ya untuk seleksi administrasinya di sini 31 sampai dengan 15 November. Kalau kita lihat memang untuk guru dan tenaga kesehatan ini sama, tetapi untuk yang nakes ya, untuk yang teknis ya, untuk yang teknis ini ada perbedaan nanti untuk pengumuman seleksi, pendaftaran seleksi ya. Di sini ada 7 sampai dengan 7 November sampai dengan 6 Desember 2022. Ini untuk jadwal sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Oke, kita akan fokus ya untuk membahas terkait dengan bagaimana cara membuat akun untuk dan juga untuk daftar di P3K. Teman-teman silahkan simak video ini dan semoga bermanfaat. Kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk pembuatan akun tentunya teman-teman yang pertama ya sudah harusnya kalian sudah membaca terkait dengan buku panduan pendaftaran CASN ini untuk tenaga kesehatan. Terus di sini untuk di tenaga teknis dan juga di sini untuk P3K guru ya. Ini tentunya nanti ada sedikit perbedaan terkait di berkas dan juga untuk pemilihan formasi dan seterusnya ya. Oke, yang pertama teman-teman mungkin ada yang mengalami seperti ini ya, ketika dia login di SSCASN. Di sini ada di nick tidak ditemukan pada data SSCASN, silahkan melakukan pembuatan akun terlebih dahulu atau pastikan nick yang Anda masukkan benar. Ini mungkin kalau ada yang seperti ini ya, bisa saja mungkin dia belum membuat akun ya, sehingga nicknya belum terdata di SSCASN. Oke, yang pertama nih yang membuat akun ya di SSCASN, yang pertama adalah calon pelamar baru ya. Calon pelamar baru ini bisa yang kemarin ikut CPNS ataupun mungkin untuk P3K teknis. Ini dia harus, atau kita sebut calon pelamar baru, atau mungkin yang saat ini dia sebagai prioritas 4 ya atau umum. Untuk P3K guru ini juga dia harus membuat akun dulu. Terus berikutnya ini untuk calon peserta yang sudah pernah ikut ya. Jadi sudah pernah ikut seleksi ASN. Ini selain guru ya. Jadi tahun kemarin memang ada teknis ya, dan juga ada nakes ya. Nah ini tentunya dia harus membuat akun baru ya. Terus yang berikutnya yang tiga ini pelamar P3K guru yang sudah pernah ikut di tahun 2021 khusus ya.
Ini untuk yang sudah ikut di P3K Guru di tahun 2021. Nah, ini atau sudah pernah membuat akun tapi dia belum ikut seleksi ya, karena dia menunggu mungkin kemarin dia menunggu di tahap 3 ya. Tapi ternyata di tahap 3 tidak dibuka, jadi dia belum ikut seleksi. Nah, ini dia tidak perlu membuat akun lagi ya. Jadi dia tinggal login ya dan melengkapi datanya. Jadi atau mengupdate datanya ya. Nah, ini dijelaskan juga di dalam pendaftaran untuk akun SSC ASN. Jadi pendaftaran akun SSC ASN ini hanya dilakukan bagi pelamar P3K Guru. Ini khusus P3K Guru ya. Karena untuk yang nakes dan kesehatan nakes dan teknis ini semuanya harus membuat akun baru. Yang belum memiliki akun, bagi pelamar yang telah memiliki akun SSC ASN dan terdaftar sebagai peserta seleksi P3K Guru di tahun 2021 tidak perlu membuat akun lagi. Jadi gunakan akun SSC ASN pada tahun 2021 kemarin. Oke, ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk persiapan berkas. Tentunya yang pertama ada KK, ada KTP, ada email yang aktif ya, ada nomor HP, ijazah, sertifikat mendidik bagi yang punya, terus ada password dan juga pertanyaan keamanan, karena ini nanti untuk pengisian di pembuatan akun ya. Nanti juga ada biodata lain yang harus kalian harus kalian siapkan ya, dan juga mungkin di setiap instansi itu nanti ada persyaratan lain yang harus kalian siapkan ya, misalkan ada surat keterangan, surat pernyataan dan seterusnya. Oke, yang pertama untuk pembuatan akun, teman-teman sekali lagi yang sudah punya akun ya, yang khusus untuk P3K Guru di tahun 2021 sudah ikut, tinggal di login saja. Tetapi kalau yang masih pertama, dia harus buat akun dulu ya. Silahkan diklik untuk buat akun. Nah, berikutnya teman-teman ini ya, silahkan login bagi yang sudah punya akun. Nah, bagi yang belum ya, nanti kalian bisa klik di sini untuk buat akun dulu. Nah, untuk pembuatan akun ini seperti biasa ya, isi nick ya, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP, nomor HP, email pribadi dan seterusnya ya. Seperti biasa silahkan diisi. Jika semua sudah diisi, silahkan masukkan kodenya. Kode ini di setiap orang berbeda ya. Nanti silahkan diisi dan diklik lanjutkan. Nah, berikutnya kalau sudah betul ya, di sini adalah tahap 1, di sini ada langkahnya ya. Tahap 1 itu adalah pengecekan identitas, dan yang di langkah 2 itu adalah melengkapi datanya ya. Nah, melengkapi data apa saja yang diisi ya. Di sini ada tambahan ya, password silahkan disiapkan ya. Terus ada pertanyaan pengamanan, terus ada jawaban pengamanan, juga ada pertanyaan pengaman 1 dan juga pengaman 2 ya, silahkan disiapkan. Terus berikutnya jenis kelamin ya, silahkan dipilih, disesuaikan. Nah, berikutnya ini adalah mengupload KTP ya. Jadi KTP ini diupload ya, KTP-nya diupload. Silahkan diupload dalam format yang sudah disediakan ya, dengan ekstensinya, tipe filenya JPG atau PNG dengan maksimal 200 KB. Nah, kalau sudah di sini ada selfie foto. Nah, ini yang teman-teman sering laporan ya, seperti laporan itu fotonya itu dia tidak bisa aktif ya, untuk gambarnya. Nah, ini sebenarnya disebabkan ya, ada ini ya, jadi allow aksesnya untuk kameranya ini diblokir ya, ini harus dibuka. Ini di sini. Nah, terus di sini teman-teman ini untuk yang berkas ya, yang melebihi kapasitas. Jadi yang melebihi kapasitas, nah ini dia tidak bisa ya. Jadi harus diperbarui atau disesuaikan dengan aturan, dan ini unggah KK berhasil. Oke, sekarang kita fokus untuk yang ada error seperti ini ya, ketika kameranya ada informasi webcam.js error, webcam is not allowed yet ya. Jadi ini artinya kamera nggak bisa di load atau nggak bisa diakses. Ini teman-teman cek di bagian sini ya. Nah, di bagian sini, nah ini ada mestinya ya, ini ada silang merah. Jadi kalau silang merah ini diblokir, jadi nggak bisa dibuka ya. Nah, teman-teman ini diklik dulu ya. Jadi yang bagian sini bisa ambil foto ulang. Nah, di sini bagian yang sini, nah ini biasanya ya, secara defaultnya dia adalah diblokir ya. Jadi terus blokir akses kamera. Nah, ini bisa dirubah ya, untuk kameranya pilihannya. Ini dirubah dulu ke selalu izinkan ya. Nah, seperti ini. Jadi selalu izinkan. Lah, kamera ini bisa dirubah ya. Misalkan yang kemarin teman-teman pakai aplikasi Cyberlink misalkan, teman-teman bisa klik dikelola ini ya. Di sini dirubah dulu ya. Nah, di sini dirubah dulu untuk jenis kameranya ya. Misalkan yang posisi sekarang adalah Cyberlink ya. Teman-teman bisa menggunakan yang asli bawaan laptop, HD user facing ataupun yang sejenisnya ya. Silahkan ditentukan sendiri. Nah, berikutnya nanti setelah ini silahkan di-refresh ya. Nah, di-refresh di sini, di-reload, nanti akan kembali lagi ke awal. Ini silahkan diisi kembali, dan nanti teman-teman maka di sini nanti sudah berubah ya. Nah, di sini sudah tidak ada tanda silangnya, dan di sini sudah warnanya seperti ini. Jadi sudah beda ya. Kalau tadi tidak ada ikon rekam seperti ini ya, atau play ya. Sekarang ini sudah ada
Ini artinya kamera sudah siap digunakan. Teman-teman bisa klik di sini untuk foto ulang. Di sini teman-teman tinggal mengambil untuk fotonya, ya. Nah, kalau sudah, silahkan diklik aja di sini ya, pilih saja simpan foto, maka di sini fotonya berhasil ya. Nah, kalau sudah, klik baiklah. Nah, berikutnya di sini dilanjutkan lagi ya. Jadi untuk password dan semuanya ketika semua sudah terisi dengan benar, di sini teman-teman ada captcha, silahkan dimasukkan untuk captchanya. Ya, kalau sudah klik lanjutkan. Nah, kalau sudah di sini ada di tahap 3 ya. Tahap 3 ini adalah pengecekan data ulang. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Kalau sudah diklik ya, diselesaikan, teman-teman sudah tidak bisa lagi merubah nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto dan sebagainya. Jadi teman-teman harus diperhatikan apakah semua datanya ini sudah betul atau belum. Kalau semua data ini sudah benar ya, teman-teman bisa klik proses pendaftaran akun. Ya, berikutnya di sini diberikan konfirmasi lagi apakah data kalian sudah benar, apakah kalian sudah yakin. Kalau sudah, pilih iya. Ya, nah, maka nanti pendaftaran akun selesai ya, di poin 4 pendaftaran akun selesai. Nah, berikutnya teman-teman bisa cetak informasi pendaftaran. Jadi cetak kartunya, ini silakan cetak, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kartu informasi akun untuk sistem seleksi calon ASN 2022. Nah, kalau sudah punya akun seperti ini ya, kalau sudah punya akun ya, ini kalau sudah punya akun, teman-teman bisa melanjutkan login ya, login dan mengupdate data-datanya. Paham ya? Ini adalah proses di tahap 1 atau pembuatan akun. Nah, berikutnya teman-teman bisa kembali lagi ke sini, teman-teman bisa klik di sini ya, lanjutkan login pendaftaran, atau teman-teman bisa pilih di sini login ya, silahkan mana yang kalian suka ya. Silahkan dipilih. Nah, nanti di login ya, ini dimasukkan nicknya sama passwordnya tadi ketika kalian membuat akun. Paham ya? Berikutnya silahkan klik masuk. Ya, setelah masuk di sini pertama di sini ada biodata, ada jenis seleksi ya, ada formasi, ada dokumen, dan terakhir adalah resume ya. Resume nanti untuk mencetak kartu akun atau seterusnya. Yang pertama di sini ada pengisian biodata ya, pengisian biodata. Nah, ini silahkan diisi ya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya ya. Tempat lahir, alamat KTP, jenis disabilitas dan seterusnya. Silahkan ini diisi ya. Berikutnya di sini adalah lengkapi biodata ya, ada negara, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan dan seterusnya. Kalau sudah, silahkan klik lanjutkan. Nah, di sini tahap 2 di sini ada memilih jenis seleksi ya, memilih jenis seleksi. Di sini tentunya teman-teman bisa dicek ya, tentunya dilihat dulu jadwalnya. Nah, di sini ada misalkan ada P3K guru, nanti ada P3K teknis, ada P3K tenaga kesehatan. Silahkan dipilih ya, ini nanti akan muncul pilihan formasinya. Kalau Pak misalkan belum muncul ya sabar, ditunggu ya, dan juga dipantau. Oke. Nah, di sini apakah kalian sebagai K2? Kalau bukan ya pilih saja tidak. Nah, kalau sudah, silahkan klik selanjutnya. Nah, nanti di sini teman-teman, misalkan kita kasih contoh, misalkan untuk pemilihan formasi ya, di sini untuk P3K guru ya, di sini nanti teman-teman untuk jenis formasi ini semuanya umum ya. Jadi bedakan untuk jenis formasi dan juga prioritas ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan untuk jenis formasi dan juga untuk prioritas peserta. Biasanya kalau prioritas peserta untuk P3K guru itu misalkan ada P1 ya, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 ataupun prioritas umum ya. Tetapi ini jenis formasinya semuanya memang umum ya. Berikutnya isi di pendidikan, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi ya, silahkan dilanjutkan. Nanti kalau belum bisa memilih formasi ya, karena teman-teman harus mengecek jadwalnya lagi. Paham ya? Terus di sini berikutnya kalau di formasi sudah isikan captanya ya, ini dimasukkan, terus klik lagi untuk selanjutnya. Nah, di sini nanti setelah formasi sudah ya, jenis seleksi, formasi, kita akan mengisi di bagian riwayat ya. Riwayat ini yang diisi ya, ada riwayat pendidikan ya, pengalaman kerja, pengalaman organisasi ya. Terus di sini ada kursus atau pelatihan, mungkin ada pengembangan diri dan profesi dan seterusnya. Silahkan diisi sesuai dengan data yang kalian miliki. Kalau sudah, pilih selanjutnya. Ya, ini adalah contoh-contoh untuk pengisian pendidikan yang penting biasanya kalau untuk SD ya, SMP itu di jurusannya ya silahkan dipilih sekolah dasar, kalau SMP ya pilih aja SMP atau sekolah menengah pertama ya. Terus ini untuk tambah pendidikan ini tentunya bisa disesuaikan sendiri. Terus untuk berikutnya ya, ini ada tambah pekerjaan, ini bisa kalian isi misalkan yang pernah sebagai GTT atau mungkin pernah bekerja, tentunya memiliki SK ya, ada surat pengangkatannya.
atau ada surat tugasnya, ini bisa dimasukkan untuk riwayat kerja. Riwayat kerja bisa diisi ya, silahkan diisi ya, minimal kalau bisa ya 5 tahun terakhir ya. Kalau masih bisa, silahkan diisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan riwayat kerja kalian. Paham ya? Atau tambah pekerjaan ya, silahkan disesuaikan ini juga. Terus berikutnya kalau punya organisasi, silahkan ikut diisikan untuk organisasinya. Kalau tidak ada bisa diabaikan. Terus untuk kursus juga sama ya, kalau ada silahkan diisikan nama pelatihannya, instansi penyelenggara dan seterusnya. Kalau tidak punya silahkan ditinggalkan ya. Untuk tambahan pengembangan profesi juga sama. Ini untuk yang pernah membuat mungkin karya ilmiah ya, atau PTK ya. Ini teman-teman bisa ditambahkan, kalau nggak punya silahkan diabaikan. Tentunya untuk yang teknis dan untuk kesehatan ini tentunya ada yang tidak ya. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan dengan jabatan fungsional sendiri-sendiri ya. Terus yang berikutnya kalau sudah, nah di sini untuk formasi sudah, riwayat sudah. Nah sekarang kita fokus ke dokumen ya. Nah dokumen ini teman-teman di sini ada akun e-matre ya. Tentunya ini untuk yang P3K guru, teknis dan juga untuk yang kesehatan ini berbeda teman-teman ya. Kalau di guru teman-teman di sini yang diupload ya, itu mungkin nanti ada berbeda. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kalau di guru ini yang diupload ini ada KTP ya, kartu tanda penduduk, terus ijazah asli ya, terus transkrip nilai, pas foto sama sertifikat pendidik bagi yang punya. Jadi untuk yang guru ya, nah kalau guru, nah kalau kita cek di sini untuk yang guru ini dia tidak ada tidak ada e-matrenya. Ya tidak ada e-matrenya. Karena apa? Karena di sini e-matre ini biasanya digunakan untuk surat pernyataan ya, surat pengalaman dan surat keterangan. Nah, kita kasih contoh teman-teman. Di sini ya, jadi kalau kita kasih contoh di dalam P3K Guru, ini untuk pengumuman penerimaan ya di P3K Guru tahun 2022 ya untuk Provinsi Jawa Timur. Di sini tidak ada ya contoh untuk penggunaan e-matrenya ya. Nah, ini kita cek di sini tidak ada contoh untuk penggunaan e-matre. Jadi memang untuk guru ya, itu berkas yang diupload itu berbeda antara teknis dan kesehatan. Nah, kita cek untuk yang di kesehatan ya. Di sini untuk sama di Provinsi Jawa Timur, ini untuk tenaga kesehatan. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam tenaga kesehatan di sini memang ada persyaratan lain ya. Jadi yang dipersyaratkan, nah di sini ada dijelaskan ya. Nah, di sini ada untuk yang kesehatan ya, ada surat pernyataan. Ini biasanya ya di teknis sama di kesehatan ini sama ya, teknis dan kesehatan ini biasanya memang ada surat pernyataan. Ini sama dengan yang kalian pernah ikut di CPNS ya. Kalau pernah ikut di CPNS ini juga ada surat pernyataan. Nah, di surat pernyataan di sini jelas ya, di sini ada yang membuat pernyataan, di sini ada e-matre 10.000. Nah, tapi kalau guru ini tidak ada ya, jadi berkas yang diupload ini tidak ada ininya ketika saat di administrasi ini ya. Terus yang kedua di sini juga ada untuk surat lamaran ya. Di sini untuk surat lamaran ya, di sini mengajukan permohonan, jadi surat lamarannya. Di sini juga ada ya, ini menggunakan e-matre. Jadi ini untuk yang teknis dan kesehatan di sini ada contohnya ya. Terus yang berikutnya untuk surat keterangan pengalaman kerja ya. Nah, pengalaman kerja ini di sini juga ada ya. Di sini ada e-matre 10.000. Ya, ini untuk teknis dan kesehatan teman-teman bisa cek, biasanya ada di dalam sini ya. Di sini nanti ada berkas itu yang diupload. Nah, ini berarti menggunakan e-matre 10.000 ya. Atau juga di sini ada surat keterangan pengalaman kerja ya bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang berusia di atas 35 tahun dan seterusnya. Di sini juga dia menggunakan ini tidak ada e-matrenya ya. Jadi yang ada ya seperti ini, biasanya yang ada itu ada petunjuknya, itu apakah menggunakan e-matre apa tidak. Jadi seperti ini ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi di tiga jabatan fungsional untuk guru, teknis dan juga kesehatan itu tentunya beda teman-teman, bisa dilihat di bagian berkas ini. Paham teman-teman ya? Oke, yang berikutnya kalau berkas sudah selesai ya, yang perlu dipahami ini untuk P3K Guru ya, bagi P3K Guru ya, untuk pelamar prioritas 1 ini tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada saat seleksi P3K Guru tahun 2021. Pelamar prioritas langsung masuk ke langkah 7 yaitu resume. Ini untuk yang P1. Untuk yang P2 dan P3 silahkan disiapkan. Kalau di dalam unggah dokumen ini ada surat pernyataan, surat lamaran dan seterusnya ya, silahkan berarti disiapkan untuk e-matrenya ya. Nanti kita akan tunggu untuk informasi update-nya ya. Oke, yang berikutnya ini untuk e-matre, silahkan nanti login dulu. Kalau belum punya, teman-teman bisa registrasi dulu ya. Silahkan registrasi untuk pengisian e-matrenya. Nah, ini kalau sudah semua teman-teman untuk berkasnya ya, untuk di poin berkas teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, di sini kalau sudah ya, mulai dari dokumen sudah, sekarang kita masuk ke resume. Nah, di sini di resume pendaftaran teman-teman bisa checklist semuanya dan pastikan semua datanya benar karena sudah tidak bisa diganti kalau sudah di resume.
Nah, kalau sudah diresum semua, ini semua sudah tercentang teman-teman ya. Ini dicentang semuanya ya, dicentang semuanya. Kalau sudah dicentang, nah di sini nanti ada informasi ya. Nah, ini untuk mencentang. Nanti kalau dicentang ya, maka di sini tombolnya ini baru aktif ya. Akhiri proses pendaftaran. Teman-teman silahkan diklik dan pastikan ingat ya. Jadi ingat ya bahwa setelah pendaftaran ini diakhiri atau diproses, maka tidak bisa mengubah data terkait ya. Jadi semuanya nggak bisa dirubah dan teman-teman harus memastikan bahwa datanya sudah benar dan valid. Nah, kalau sudah teman-teman setelah diakhiri, teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran untuk CASN-nya ya. Nah, ini berbeda dengan kartu informasi. Ya, nanti berikutnya, nah ini adalah contoh untuk kartu pendaftaran di sistem seleksi calon ASN. Jadi kalau sudah seperti ini, ya ini adalah sudah punya kartu pendaftaran. Jadi ada dua ya. Jadi teman-teman harus paham di sini ada kartu informasi akun dan juga ada kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Ini bisa untuk di jabatan fungsional guru, jabatan nakes dan juga untuk yang di teknis. Itu teman-teman ya informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan membuat akun dan juga untuk daftar di P3K 2022. Terus mungkin sedikit informasi bagi teman-teman ya yang mungkin masih belum bisa masih berhenti di pemilihan formasi ya. Itu khususnya untuk yang P3K guru ya ataupun lainnya. Nanti yang mungkin masih stok di sini di jenis seleksi ataupun masih stok di formasi, teman-teman sabar dulu ya. Jadi silahkan ditunggu untuk informasi update-nya. Nanti kita akan update. Tentunya teman-teman harus memahami bahwa ketika tidak ada formasi ya tentunya kalian tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ya kuncinya di situ. Jadi kuncinya ada di formasi. Kalau ada formasi teman-teman bisa melanjutkan. Kalau tidak ada formasi tentunya teman-teman tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ya nanti kita akan update untuk informasi di berikutnya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.